Hey, halo kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi, sebagian dari kalian itu mungkin masih mikir-mikir ya, kalau mau beli laptop itu di pasaran udah banyak banget dan ukurannya itu beragam. Biasanya ukuran laptop itu didasarkan pada ukuran layarnya. Mau 13 inci, 14 inci, atau 15 inci ya. Selama 15 tahun terakhir, saya udah pernah mencoba beragam ukuran laptop ya, dari 13 inci, 14 inci, sampai 15 inci. Saya juga udah pernah mencoba sebentar yang di bawah 13 inci, dan juga pernah mencoba yang di atas 15 inci. Dan dari setiap ukuran itu menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mau tahu apa aja? Simak video ini sampai tuntas. Mari kita bahas dulu dari segi produktivitas. Jadi, kalau menurut saya nih, untuk produktivitas menurut saya jauh-jauh lebih oke kalau kita pakai ukuran layar besar seperti ini. Di sini saya ada Acer Aspire 5 ya, dengan layar 15,6 inci. Dengan layar yang lebih besar, kalian itu artinya bisa melihat lebih banyak konten, scrollingnya itu nggak usah banyak-banyak. Lalu kalau kalian pakai AutoCAD itu gambar bisa banyak kelihatan. Lalu kalau ngedit video itu timeline-nya kelihatan lebih panjang dan sebagainya. Masih banyak lagi kelebihan dengan punya layar sebesar ini. Dan ujung-ujungnya layar besar tadi juga membuat kalian tuh bisa jauh lebih nyaman bekerja. Sementara 13 inci itu mungkin buat sebagian orang agak terlalu kecil untuk bekerja. Di sini ada daily driver saya yaitu MacBook Air M1. Dia 13 inci tapi spek rasionya itu dia 16:10. Artinya dia rasionya di sini tuh 16, di sini 10. Layar itu sedikit lebih tinggi ketimbang laptop 13 incinya Windows yang umumnya itu masih 16:9. Belum lagi ada taskbar, lalu di sini juga ada menu dan sebagainya, di mana ruang vertikalnya itu kalau 16:9 jadi sempit sekali rasanya. Setidaknya begitulah hal yang saya rasakan begitu saya mencoba laptop sebelum saya yang satu ini, yaitu HP Envy X360, di mana secara laptop itu powerful banget, tapi layarnya itu agak terlalu kecil buat saya, yaitu 13,3 inci aja. Buat main game ya, jelas kalau layar besar itu jauh lebih memuaskan lah menurut saya. Kalau kita main game di smartphone, lalu pindah ke iPad aja itu udah jauh lebih enak di iPad. Apalagi kalau kita pindah ke layar yang lebih besar lagi, yaitu layar laptop dan ukurannya 15,6 inci. Multitasking juga kalau layar besar dibagi 4 kuadran juga masih lumayan loh. Tapi kalaupun nggak mau 4 kuadran, jadi bagi 2 aja. Menurut saya 15,6 inci itu juga masih oke banget. Dan kalau 13 inci itu menurut saya bagi kanan kiri itu udah terlalu sempit ya. Jadi kurang nyaman lah. Tapi kalau buat saya pribadi, saya itu punya akses ke layar eksternal ya, monitor eksternal, dan saya juga ada desktop kerja satu lagi yang dikasih sama kantor. Jadi kalau kalian kondisi seperti itu, menurut saya 13 inci ya buat sesekali travel atau presentasi masih oke lah, dia lebih compact. Tapi kalau kasusnya di mana kalian itu nggak punya akses ke monitor eksternal, atau kalian tuh cuma punya komputer satu aja, menurut saya 15,6 inci ini cukup bisa dipertimbangkan, atau kalau terlalu besar menurut saya oke juga ambil 14 inci, yaitu tengah-tengah antara 13,3 dan 15,6. Lalu yang kedua adalah kita bahas soal port. Jadi laptop Windows pada umumnya itu mereka punya port USB 3.0, 2 atau 3 slot gitu. Lalu ada headphone jack atau 3,5 mm headphone jack, lalu ada display. Lalu untuk laptop-laptop modern juga kadang-kadang sudah ada USB Type-C ya, port USB Type-C. Kemudian tentu saja power. Dan kalau kita pakai laptop 15,6 inci, biasanya tuh port USB 3.0-nya itu nambah satu lagi atau tambah 2.0 ya, kombinasi antara dua itulah. Jadi misalnya untuk kasus laptop yang satu ini, dia ada USB 3.0-nya 2 buah di sebelah sini. Lalu ada USB 2.0, satu lagi di sebelah sini ya. Lalu karena masih ada ruangan, jadi kita dikasih juga bonus berupa RJ45 di sini, Ethernet ya. Dimana kalau kalian itu lokasinya susah dapat WiFi gitu, kalau kita punya kabel Ethernet seperti ini itu akan sangat-sangat nyaman lah. Jadi, apalagi kalau kalian juga butuh internet sangat kencang ya dan stabil, misalnya kalian main game atau sebagainya. Port Ethernet itu dicolokin ke kabel LAN itu menurut saya akan jauh-jauh lebih stabil. Apalagi kalau router kalian itu routernya cuma bawaan dari provider, dimana itu biasanya juga kadang seadanya aja dikasihnya. Beda dengan laptop 13 inci, dimana laptop saya sebelumnya HP Envy X360 itu dia punya USB Type A, itu ada 2 buah, lalu ada USB Type-C 1 buah, lalu ada headphone jack dan power adapter. Nah itu aja, jadi displaynya hilang. Dan displaynya itu diganti dengan kita dapat dongle di paket pembelian, jadi bisa colok ke proyektor gitu misalnya, dengan cara nyolok ke USB Type-C ke dongle, lalu dongle itu ke proyektor. Dan untuk kasus Apple nih, Apple tuh sangat pelit ya, di mana
13 incinya itu cuma dikasih USB Type-C 2 buah di sini untuk yang MacBook Air M1, dan untuk MacBook Pro dia ditambah satu lagi. Dan untuk MacBook Pro dia ditambah satu lagi di sebelah kanan. Tetap aja karena dia itu sedikit banget portnya, jadi untuk beberapa orang menurut saya ini agak menyusahkan juga ya. Sebenarnya menurut saya itu USB Type-A 2 port aja itu sudah sangat-sangat cukup ya. Jadi satu itu untuk mouse, satu lagi mungkin untuk flash disk atau hard disk eksternal lah. Sesekali kita mungkin butuh nyolok. Jadi port ketiga itu saya juga agak jarang pakai lah, jadi minimal 2. Dan laptop 14 inci pada umumnya itu juga biasanya minimal ada 2, dan umumnya lagi kalau laptopnya itu yang model mainstream, yang model menengah gitu, biasanya dia malah dikasih 3. Sementara kalau laptop yang 13 inci, apalagi yang high-end, itu portnya sudah mulai dihilangkan. Nah, jadi yang ada Type A bahkan sudah hilang gitu, Type A-nya hilang, dan Type C semua jadinya. Dan bahkan beberapa produsen laptop itu bahkan sampai menghilangkan headphone jack pada laptop. Menurut saya itu enggak banget lah. Untuk kalian yang nggak suka bawa-bawa dongle, kalian pengen bawa laptop itu ya, laptop sudah lengkap semuanya, tinggal mau colok apa aja tuh bisa. Ya pilihlah kalau bisa itu yang model 14 inci ke atas ya. Kalau 13 inci itu ya, apalagi zaman sekarang yang laptop-laptop high-end itu siap-siap aja kalian keluar duit ekstra lagi buat beli dongle. Yang berikutnya adalah soal cooling ya, alias pendinginan, dimana biasanya sih laptop yang besar itu pendinginannya lebih bagus ketimbang laptop yang kecil-kecil. Nah, sebagai contoh, waktu itu saya pernah pakai Surface laptop dengan i7 7500U. Itu rasanya saya nggak pengen banget naruh laptop itu langsung di paha ya, karena saya harus selalu minimal ada alas dulu seperti ini, lalu diletakkan. Karena kalau nggak begitu rasanya langsung pengen saya taruh lagi aja lah, ini panas banget lah. Beda kasusnya dengan laptop ukuran besar seperti ini, 15,6 inci misalnya. Dia itu panasnya itu bisa didistribusikan lebih merata. Misalnya untuk laptop ini tuh dia panasnya sebelah sini, lalu sebelah sini, karena dekat-dekat kipas ya. Tapi di daerah sini, daerah armrest sini, dia itu nggak pernah kerasa panas lah selama saya pakai yang agak berat seperti main game dan sebagainya. Sehingga kalau kalian itu pengen pakai laptop tapi nggak pengen panas-panasan karena laptop itu kerja berat, bisa juga dipertimbangkan untuk beli yang ukuran besar. Tapi di sini juga ada pengecualian, di mana biasanya nih laptop besar itu dia juga merupakan laptop-laptop yang high performance, seperti laptop gaming yang punya prosesor Intel i7 atau i9 yang seri H gitu, dimana itu powerful banget tapi juga sekaligus panas banget. Belum lagi biasanya laptop itu juga dikombinasiin sama graphics card dedicated seperti Nvidia GTX 1660 atau mungkin RTX lebih tinggi lagi ya, dimana itu bikin laptopnya jadi panas banget meskipun dia sudah besar dan punya cooling yang bagus. Dan panasnya itu jauh lebih tinggi ketimbang prosesor mainstream seperti yang di sini ada tuh, adalah Intel Core i5 1135U. Nah, untuk review prosesor tadi, bukan laptopnya secara khusus, itu sedang saya kerjakan. Jadi, buat yang nggak pengen ketinggalan, silahkan subscribe ke channel ini. Kalau laptopnya makin besar, itu biasanya laptopnya juga makin berat. Nah, laptop itu biasanya kalau untuk 13 inci itu biasanya bobotnya di sekitar 1,3 sampai 1,4 kg untuk yang model mainstream ya. Lalu 14 inci itu di 1,4 sampai 1,5 atau 1,6-an. Dan kalau 15 inci itu yang mainstream, itu biasanya sekitaran 1,6 kg. Kalau bobotnya itu lebih ringan dibanding yang saya sebut tadi, biasanya itu jadi fitur. Misalnya seperti di LG Gram, di mana dia ukurannya tuh bisa besar tapi bobotnya masih ringan, atau di Samsung Galaxy Book, atau untuk yang di Indonesia itu yang cukup terkenal agak ringan adalah Acer Swift ya, Swift 3 series. Tapi seperti yang saya sebut tadi, bobotnya itu ya bisa dibilang bedanya agak-agak tipis lah, antara yang 13 inci sampai yang 15,6 inci untuk laptop mainstream. Yang lebih jadi masalah bagi saya adalah soal portabilitas. Dan untuk laptop 15,6 inci seperti yang satu ini, menurut saya itu agak-agak terlalu makan tempat ya, di tempat-tempat seperti di cafe atau bahkan ruang kelas. Kadang tuh kelas saya melihat ada yang kurang lebar gitu, apalagi beberapa bangku di tempat-tempat kuliah itu kadang bangkunya itu nyatu sama meja dan cuma dikasih sepetak seperti ini. 15,6 inci itu nggak bakal muat di bangku-bangku seperti itu. Belum lagi kalau kalian tuh suka bisnis trip naik pesawat, dimana mungkin sesekali kalian butuh buka laptop di pesawat ya. Dan 15,6 inci ini sangat-sangat sulit, bahkan bisa dibilang nggak bisa lah untuk ditaruh di meja pesawat ya, dimana yang biasa itu ditarik di bangku depannya gitu, lalu ditaruh laptopnya. 14 inci juga udah agak maksa dari pengalaman saya. 13 inci itu ya sangat-sangat mepet lah
Dimana kalau untuk kasus itu mungkin lebih baik pakai tablet aja atau ya komputer-komputer model kayak Surface Pro gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin soal gimana cara kita bawa laptop 15,6 inci ya. Ya, kalau laptop saya itu alhamdulillah masih muat ya di tas saya yang sekarang gitu. Cuma mungkin beberapa dari kalian itu mungkin yang wanita tasnya itu lebih kecil dibanding tas pada umumnya, tas-tas pria gitu. Itu 15,6 inci belum tentu muat loh. Dan yang terakhir mau kita omongin adalah soal keyboard ya, dimana untuk laptop 13 inci dan laptop 15,6 inci itu ada perbedaan layout. Biasanya kalau 13 inci itu dia layoutnya itu standar ya, jadi seperti ini, jadi berhentinya enter itu, enter atau return di Mac ini dia paling kanan ya. Sementara kalau laptop 15,6 inci itu biasanya dia selain layout standar di sebelah sini, dia juga dikasih fitur berupa numpad ya di sini. Tapi kalau buat saya ini justru malah jadi kekurangan. Kenapa? Pertama, karena ini bikin seluruh layout keyboard yang standar itu jadi geser ke sebelah kiri. Lalu yang kedua, karena dia geser semuanya ke sebelah kiri, artinya kalau kita pakai mouse itu, misalnya di sebelah sini kita ada mouse itu, karena kita kerja itu ya kita kan ngetik-ngetik lalu pindah geser ke mouse itu sekali lalu balik ke keyboard. Nah kalau kita tuh jauh sekali mouse dengan keyboard, rasanya itu lebih pegal aja tuh, pindah-pindahnya jadi lebih banyak gitu ketimbang kalau kita itu pakai mouse itu lebih dekat ke keyboard, atau mungkin laptopnya itu dikasih touchpad yang bagus seperti yang ada di laptop-laptopnya Apple. Oke, mungkin di luar yang tadi saya sebutkan itu masih ada beberapa rentang yang kadang-kadang tuh masih ada di pasar, tapi saya itu nggak terlalu merekomendasikan untuk beli, minimal untuk pemakaian sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah laptop 11 inci. Laptop 11 inci ini menurut saya ada tempatnya. Jadi saya itu minggu lalu baru saja ada field work ke lapangan di mana kita instalasi sensor, lalu sensornya itu dicolokkan ke laptop kecil 11 inci dan laptop itu ditaruh di sebuah gardu. Nah, karena gardunya itu kecil, menurut saya ya yang paling cocok itu ya memang benar laptop 11 inci. Tapi ya kerjanya laptop itu cuma buat kumpulin data aja, cuma buat logging aja, dan nggak dipakai buat harian juga. Dan karena software untuk logging itu berbasis Windows ya, mau nggak mau kita harus pakai laptop Windows. Tapi buat harian gitu, laptop kecil itu biasanya dikasih prosesor yang lemah sekali. Misalnya seperti Intel Atom yang sekarang itu bahkan sudah hampir nggak kedengaran lagi ya diproduksi versi barunya. Atau mungkin Celeron yang low power sekali. Belum lagi juga layarnya itu biasanya terlalu kecil untuk dipakai harian. Jadi untuk single tasking aja nih. Kalau untuk multitasking menurut saya sudah kurang cocok lah. Kemudian ada juga laptop 17 inci, dimana yang non-gaming itu menurut saya cuma ada beberapa, misalnya seperti LG Gram yang 17 inci atau Dell XPS. Nah, tapi mayoritas laptop 17 inci itu ya bisa dibilang gantinya desktop lah, desktop replacement. Itu biasanya powerful sekali ya, tapi menurut saya nggak sama sekali nggak portable lah. Itu bobotnya itu bisa di atas 3 kilo, bahkan ada yang sampai 4 kilogram. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika rasa bermanfaat juga buat kalian. Subscribe supaya tidak ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul, terima kasih telah menonton.